Jadi pasiennya nggak meninggal, tapi terancam buta, misalnya neuritis optik, kita anggap dia sebagai suatu SLE berat ya, meskipun masih bisa jalan, misalnya pasiennya seperti itu. Jadi ini adalah beberapa kondisi yang kita golongkan sebagai SLE berat yang tentu memerlukan terapi seperti tadi disampaikan, mungkin ada pulse steroid ya dan imunosupresan yang lebih kuat. Nah, ini menurut Euler 2019, jadi kalau ringan tadi mungkin cukup steroid dosis kecil ya, di bawah 6 metilprednisolon atau 7,5 prednison gitu ya, dengan hidroksikloroquine cukup ya, atau beberapa memerlukan MTX atau azathioprine. Yang berat mungkin kita bisa sampai siklofosfamid di sini ya, jadi tergantung kondisi atau aktivitas penyakit sesuai Dr. Adi tadi. Nah, untuk lupus nefritis sendiri, apa sih sebetulnya tujuan terapinya? Tentu saja nomor satu adalah mempertahankan fungsi ginjal. Jangan sampai terjadi kenaikan atau gangguan fungsi ginjal. Dengan apa? Dengan mempertahankan, dengan mengurangi proteinuri. Targetnya adalah dalam 3 bulan proteinuri harus turun 25%. Nanti kita lihat step-step selanjutnya ya. Dalam 6 bulan sudah 50% harus turun. Jadi kalau misalnya kita lakukan urin tampung, kita periksakan SBAH gitu ya, ternyata protein loss-nya katakan 4 gram ya. Dalam 3 bulan ke depan harus berkurang, harus menjadi maksimal 3 gram ya. Syukur-syukur kalau bisa langsung mencapai respon komplit ya. Respon komplit itu apa? Respon komplit ginjal itu tentu saja diharapkan proteinurinya kurang dari setengah gram 24 jam ya, dengan fungsi ginjal atau kreatinin respons ya mungkin partial respon aja. Yang penting proteinuri bisa turun di atas 50% gitu ya. Nah, ini saya ambil juga dari guideline-nya IRA 2019 untuk SLE. Jadi selain obat-obatan kita harus perhatikan juga kalori ya, kalori pasien, protein yang terlalu tinggi akan membebani ginjal juga, lemak ya, hati-hati karena biasanya terutama yang kelas 5 ya, tadi yang nefrotik itu biasanya juga didapatkan dislipidemi ya, maupun mikronutrien ya, vitamin dan mineral itu juga perlu diperhatikan. Nah, itu terapi umum lain apa? Selain imunosupresan, maksudnya ya kita perlu memberikan bila memang proteinuri kita berikan ACE atau ARB ya, ACE inhibitor atau ARB. Meskipun tensinya normal ya. Jadi kadang pasien banyak, saya kok dikasih obat darah tinggi padahal tensi saya baik. Jadi tujuannya bukan untuk mengontrol tensinya, tapi untuk menurunkan tekanan intraglomerular ya. Diharapkan afren-efren bedanya tidak banyak sehingga protein loss-nya berkurang ya. Hidroksikloroquine juga perlu diberikan bila tidak ada intoleransi atau kontraindikasi. Diuretik pada kondisi tertentu, misalnya ada edem ya dan lain sebagainya, asites ya. Dan tentu saja karena pemakaian steroid kita harus perhatikan kalsium, dan karena pasien SLE utamanya disarankan untuk menghindari sinar matahari, kita khawatir untuk defisiensi vitamin D ya, kita perlu berikan vitamin D. Seperti saya katakan tadi, lupus nefritis kelas 1 dan kelas 2 itu terapi seperti SLE yang non-renal. Jadi tergantung apa, misalnya kelas 1, kelas 2, tapi cuman kulit aja, mungkin cukup steroid dosis rendah dengan hidroksikloroquine. Tapi kelas 1, kelas 2 lupus nefritis, tapi dia ada kejang, misalnya kita perlakukan sebagai SLE berat. Jadi tergantung organ yang terkena. Nah, kalau itu dia kelas 3, kelas 4, ya, atau bahkan kelas 5 kurang lebih sama ya, kita perlu lakukan terapi berkepanjangan ya. Jadi ada yang namanya nanti fase induksi, ada fase maintenance ya, atau pemeliharaan. Jadi untuk fase induksi biasanya kita berikan 6 bulan pertama ya, 6 bulan pertama sampai 12 bulan. Jadi pilihannya adalah untuk fase induksi kalau tidak MMF atau MPA ya, jadi mycophenolate mofetil atau acid ya. Jadi kalau ininya mungkin Celsep atau Myfortic ya. Atau pilihannya siklo ya, siklofosfamid.
Ya, jadi dosisnya cukup besar untuk fase induksi, beda dengan fase maintenance. Jadi kita berikan 2 kali 1 paling tidak ya, 2 kali 1 gram maksudnya, bukan 1 tablet. 1 tabletnya 500. Dan kalau 500 itu setara dengan Myfortic 360. Jadi kalau dengan Myfortic kita berikan 2 kali 720 ya, 2 kali 720. Jadi dosisnya besar memang ya, dan kadang itu suka ditelepon ya, kita di poli ya, dari apotek ya. Nanti pasien lain nggak kebagian gitu ya, karena stoknya terbatas, harganya mahal gitu. Ya, atau bisa juga pilihannya adalah siklofosfamid, diberikan ini kalau menurut Euler 500 mg per 2 minggu selama 6 kali. Ya, ini menurut NIH Amerika diberikan 500 sampai 1000 per meter persegi, biasanya 1 gram gitu, tiap bulan selama 6 kali. Jadi guideline ini hanya untuk lupus nefritis. Ya, kadang mungkin pasien itu kan sering cerita-cerita sama temennya, ya, atau PPDS juga mungkin masih bingung, loh itu kok cuman 1-2 kali siklonya ya, nggak sampai anu ya. Ya mungkin manifestasinya atau indikasinya bukan untuk lupus nefritis ya, gitu ya. Dan juga tadi diberikan pulse steroid ya, bisa dosis 500 sampai 1000 bahkan ya. Lalu dilanjutkan dengan tapering setara setengah atau 1, bisa sampai diturunkan bertahap ya, sampai dosis minimal mungkin yang masih bisa ditolerir ya. Nah, ini kalau dalam 3 bulan tidak ada perbaikan, tadi targetnya apa? Dalam 3 bulan penurunan proteinuri kurang dari 25% ya. Tapi ternyata tidak membaik atau bahkan justru meningkat ya, protein loss-nya justru meningkat. Nah, kita bisa saling switch. Jadi kalau sebelumnya sudah dapat MMF atau MPA, kita switch ke siklo. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa berikan yang lain, misalnya rituximab ya, meskipun ini beberapa kasus sih masih off label gitu ya, belum guideline pasti. Ini sama ya, kurang lebih yang kelas 5 juga sama. Dan untuk yang kelas 6 ya kita harus perhatikan, seperti tadi Dr. Adi sudah sampaikan, ini sebetulnya disease activity yang meningkat atau sudah cacat ya. Jadi kreatinin sudah 3,6 seperti disampaikan Dr. Adi, apakah ini merupakan damage ataukah masih progresif ya. Jadi katakan sama-sama kreatinin 3,6 ya, tapi yang satu sebelumnya masih normal, 1 minggu yang lalu masih normal, tiba-tiba naik begitu cepat ya. Yang satunya memang sudah baseline-nya segitu. Jadi kita kalau memang itu suatu kecacatan, kita tidak perlu terapi agresif ya. Jadi cukup tata laksana untuk CKD-nya ya. Tapi kalau memang dia dalam perjalanan menuju progresif yang cepat, maka kita harus terapi dengan agresif. Oke, dan setelah 6 bulan fase induksi atau bahkan mungkin lebih tergantung kondisinya, kita lanjutkan dengan fase lanjutan. Ini biasanya dosisnya lebih rendah ya. MMF cukup misalnya 2 kali 500 atau MPA Myfortic 2 kali 360 begitu ya, atau bisa juga diberikan terapi maintenance yang lain ya. Atau kalau masih memakai siklo bisa kita lakukan setiap 3 bulan ya. Oke, yang perlu dimonitor apa? Jadi dalam kondisi aktif setiap bulan kita harus monitor ya, UL-nya, lalu rasio protein kreatinin, urin, fungsi ginjal ya. Tapi untuk selanjutnya kita bisa lakukan setiap 3 bulan ya. Jadi tergantung kondisi. Nah, kalau fase induksi bagaimana dengan pemakai pilihannya? Tadi ada siklo, ada MMF atau MPA. Ternyata perbedaannya tidak signifikan ya, semuanya masih di atas 0,05. Artinya bisa kita pilih salah satu. Sedangkan untuk efek sampingnya ternyata memang ada perbedaan. Jadi saya biasanya kalau pasien masih nona ya, kita prefer untuk memakai MMF atau MPA. Kecuali kalau memang kondisi sangat berat, biasanya kita pilih siklofosfamidnya.
Oke, sebagai ringkasan, SLE merupakan penyakit autoimun kronik yang bisa remisi eksaserbasi, ya. Kelainan ginjal sering dijumpai dan perlu diterapi secara adekuat, ya, dan segera. Ya. Perlu juga setelah terapi dilakukan monitor klinis maupun laboratoris untuk melihat efek terapi dan juga efek samping obat. Saya kira demikian, Dok. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Awalia sudah memaparkan materinya dengan sangat lengkap. Baik, kita sekarang masuk ke sesi tanya. Sudah ada 8 pertanyaan yang masuk di kolom QA, ya. Kita akan jawab satu persatu, dokter. Yang pertanyaan pertama adalah tentang terapi pada lupus, dok. Apakah hidroksikloroquine merupakan terapi mandatori yang harus kita berikan pada pasien lupus? Silakan, dokter Awalia, dok. Oh iya, iya hampir demikian ya. Bila tidak ada intoleransi dan bila tidak ada efek samping, ya. Jadi tidak ada kontraindikasi biasanya kita berikan, terutama dengan manifestasi kulit dan artritis kan baik ya, responnya baik, dan juga pada kehamilan biasanya. Demikian, dok. Ya, terima kasih, dokter Awalia. Selanjutnya pertanyaan untuk dokter Adi, dok. Tools mana yang kita pilih ketika kita melakukan penilaian terhadap disease activity pada lupus dengan kehamilan, dok? Kemudian mengapa pada usia kehamilan berapa yang kita rekomendasikan untuk melakukan penilaian terhadap disease activity? Silakan, Dr. Adi. Ya, baik. Terima kasih, dok. Jadi memang menarik, pada kehamilan kita tahu lupus itu potensial untuk mengalami kekambuhan, ya. Biasanya memang setelah trimester 2 kekambuhannya. Tapi kalau untuk tools yang mana yang disarankan, tidak ada rekomendasinya, semua tools bisa digunakan. Tapi harus diingat ada satu yang parameter laboratoris, yaitu komplement. Kita harus hati-hati pada orang dengan hamil itu komplemennya baseline-nya dia sudah meningkat. Jadi kalau misalnya tadi cut off-nya komplement C3 itu 100, terus pasien hamil itu bisa sampai 130. Kalau dia jadi 110, hati-hati, jangan-jangan dia sebenarnya udah mulai flare, dok. Jadi hanya itu aja sih yang bisa harus kita perhatikan untuk interpretasinya, dok. Mungkin itu, dok. Ya, terima kasih, Dr. Adi. Dr. Awalia, ada tambahan, dok? Cukup, dok. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya ke Dr. Awalia, dokter. Jadi, bahwa secara klinis lupus itu dapat didiagnosis walaupun ANAIF-nya negatif, dok. Apakah ada perbedaan tata laksana, prognosis, dan prognosis pada pasien lupus ANAIF positif dan ANAIF yang negatif, dok? Jadi diagnosisnya pendekatan diagnosis berbeda. Apakah ini juga berpengaruh terhadap tata laksana dan prognosis, dokter? Silakan, dok. Iya, baik, terima kasih, dok. Jadi kita harus pastikan dulu ya, karena hampir sebagian besar pasien lupus itu kan memang anaknya positif. Jadi banyak kondisi-kondisi tertentu yang sangat menyerupai lupus ya, manifestasi kulit yang psoriasis kadang juga mirip-mirip dengan lupus. Jadi pertama pastikan kalau memang sudah pasti sebetulnya ANA bukan dipergunakan untuk menilai prognosis ya. Jadi misalnya ini 1/1000, yang satu 1/80, pasti yang 1/1000 akan lebih parah. Jadi beda dengan anti dsDNA. Mungkin tadi dokter Adi sudah menyampaikan ya, kalau anti dsDNA kita bisa lakukan untuk kita terapkan untuk monitor atau evaluasi hasil terapi ya. Tapi kalau untuk ANA ini tidak. Dan juga kita perlu tekankan pada pasien bahwa ANA itu tidak perlu diulang-ulang. Jadi kalau udah dicek sekarang, nanti 6 bulan dicek lah, kok masih positif 6 bulan. Jadi itu bikin stres sendiri dan ngabisin duit tentunya ya. Jadi prinsipnya kita lebih pada organ tadi ya. Jadi ringan, sedang, berat untuk penentuan tata laksananya, dok. Terima kasih, dok. Jadi tidak ada perbedaan tata laksana ya, dokter, antara anak yang positif dan anak yang negatif, karena sesungguhnya itu hanya untuk diagnostik saja. Baik, terima kasih, dokter Awalia. Selanjutnya, dokter Adi kembali, bagaimana kita menilai aktivitas penyakit pada lupus? Salah satu parameter yang kita gunakan ada LED, dok. Nah, ini terkait dengan setiap ketersediaan daripada fasilitas, dokter. Sebaiknya kita berapa lama kita melakukan penilaian ini, termasuk penilaian terhadap LED pasien. Terima kasih. Silakan, Dr. Adi. Ya, terima kasih, dok. Jadi sebenarnya tidak ada satu tools yang merekomendasikan pemeriksaan LED. Jadi yang paling sederhana adalah tools MaxLEDA yang memang direkomendasikan oleh IRA. Jadi dokter bisa download bukunya di
websitenya IRA ya, rheumatology.org.id. Di situ dokter bisa unduh, di situ ada tools MaxLeday. Itu saya rasa bisa dikerjakan di fasilitas yang relatif terbatas karena pemeriksaan laboratorium itu hanya darah lengkap, terus urinalisa, kreatinin, dan boleh ditambah dengan kreatinin kinase untuk menilai miositis. Jadi saya rasa yang paling praktis itu memang dok. Kalau validasinya gimana, cukup baik kok, itu divalidasi dengan SLEDAI standarnya ya dok ya, itu cukup baik. Jadi itu dikerjakan di Meksiko, makanya namanya Mexican SLEDAI dok. Saya rasa itu dok. Iya, Dokter Awalia ada tambahan dokter? Enggak dok, cukup dok. Ya, terima kasih. Jadi saya kira teman sejawat tidak usah khawatir ya. Sangat banyak tools yang bisa kita gunakan ya, dan tidak harus terpaku dengan satu tools yang harus kita gunakan ya. Jadi ada banyak tools. Silakan sesuaikan dengan berbagai fasilitas yang kita miliki ya. Selanjutnya kepada Dokter Awalia, dok, apakah ada parameter kuantitatif yang dapat kita gunakan untuk memberikan terapi induksi untuk lupus nefritis, dok, dan kapan kita harus menentukan bahwa pasien ini sudah jatuh pada kondisi yang kronis sehingga membutuhkan renal replacement terapi. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti tadi dijelaskan ya, banyak parameternya, antara lain proteinurianya berapa, atau rasio tadi protein kreatinin urin atau albumin kreatinin urin, lalu juga fungsi ginjalnya, itu fungsi serum kreatininnya antara lain itu, terus kondisi sedimennya apakah masih ada dysmorphik, ada CAS gitu ya. Jadi banyak parameter, tentu juga yang lain ya, seperti komplement C3C4, itu juga anti dsDNA. Banyak sebetulnya yang bisa menentukan kegagalan terapi induksi, kapan harus di switch dengan dari MMF misalnya ke siklo dan lain sebagainya tadi, seperti yang sudah saya sampaikan dok. Ya, terima kasih Dokter Awalia. Pertanyaan selanjutnya dok, ini mungkin kembali ke Dokter Awalia dok. Kapan kita melakukan evaluasi terhadap komplikasi kardiovaskular pada lupus dok? Seperti misalnya aterosklerosis dan sebagainya dokter. Iya, mestinya dari awal ya dok ya. Jadi penyakitnya sendiri bisa bermanifestasi kardiovaskuler, dan juga inflamasinya atau pengobatannya sendiri juga steroid misalnya juga berdampak kardiovaskuler. Jadi mestinya ya harus dari awal kita evaluasi dok. Ya, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya mungkin Dokter Adi atau Dokter Awalia, ini sedikit melenceng, sebetulnya besok kita baru akan membahas tentang vaksin dengan SLE, tapi mungkin Dokter Awalia bisa memberikan sedikit, apakah vaksinasi yang wajib untuk pasien SLE, dokter? Ya, seperti guideline ya, mungkin nanti Dokter Adi bisa nambahkan. Jadi yang intinya disarankan kalau itu vaksinnya bukan vaksin virus hidup ya, jadi yang virus mati atau yang analog ya, yang analog. Jadi kalau virus hidup itu tidak disarankan untuk diberikan untuk pasien SLE maupun pasien autoimun yang lain. Mungkin Dokter Adi ada nambahin. Ya dok, setuju dok. Jadi memang yang tidak boleh vaksin hidup yang dilemahkan, live attenuated, itu di Indonesia yang ada tuh MMR, yellow fever, sama varicella. Kalau yang lain sebenarnya rekomendasi malah dianjurkan ya dok ya, bahkan termasuk vaksin COVID. Jadi nanti kalau vaksin COVID sekarang sih belum ada yang live attenuated ya, tapi nanti kalau misalnya ada ya jangan pilih yang itu begitu dok. Ya, terima kasih. Waktu kita 2 menit lagi untuk menjawab pertanyaan. Saya kira saya pilih satu pertanyaan lagi, karena yang lain saya kira sudah dijawab secara umum oleh Dokter Awalia. Dok, yang terakhir adalah pemberian vitamin D, dok, pada pasien lupus dan lupus nefritis. Berapa sebaiknya kalau kita blind, dan berapa kalau kita melakukan pemeriksaan terhadap kadar vitamin D tersebut? Silakan, dok. Ya, baik. Memang idealnya ini ya, kita periksa dulu kadarnya ya. Kalau memang kadarnya rendah, tentu kita bisa berikan sampai bahkan 2 kali 5.000 begitu ya. Tapi kalau memang sudah normal atau memang blind ya kita bisa. Kalau kebutuhan untuk orang normal sebetulnya kan hanya 600 sampai 800 ya, IU ya, International Unit per hari. Tapi itu kan orang normal, artinya dia bebas, artinya kena panas dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk pasien-pasien lupus yang memang
pakai sunblock atau menghindari paparan sinar matahari, mungkin bisa dosisnya bisa 1.000 sampai 2.000 gitu, Dok. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan terlewatkan? Saya kira sudah semua terjawab ya, Dokter. Terima kasih karena waktu pula. Maka sesi simposium kali ini saya akhiri dan semoga bermanfaat karena semua sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh para pemateri dan pertanyaan juga sudah dijawab dengan sangat lengkap. Saya kira demikian untuk simposium kita kali ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Dr. Awalia. Terima kasih Dr. Pande, Dr. Awalia. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Di Yuk. Terima kasih kepada moderator dan para pembicara atas pemaparan materi dan diskusi yang sangat menarik. Peserta sekalian, acara selanjutnya adalah Simposium 4 dengan tema Early Diagnosis in Autoimmune Rheumatic Diseases dengan moderator Dr. Yuliasi, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dan pembicara pertama oleh Dr. Lita Diah Rahmawati, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dan pembicara kedua adalah Dr. Awalia, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Pembicara akan memaparkan materi masing-masing selama 20 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 10 menit yang akan dipandu oleh moderator. Seluruh pertanyaan dapat diajukan melalui fitur Q&A. Pertanyaan yang diajukan akan dipilih oleh moderator untuk kemudian didiskusikan bersama. Kami ingatkan kembali bahwa pada akhir acara, akan dipilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Peserta sekalian, mari kita mulai simposium 4 siang ini. Kepada yang terhormat Dr. Yuliasi, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi sebagai moderator, kami persilakan. Terima kasih MC. Pada simposium yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana pemeriksaan laboratorium sebuah laboratorium pada penyakit rematik khususnya penyakit autoimun. Kami persilakan Dr. Lita Diah yang sebagai pembicara yang pertama. Terima kasih Dr. Yuliasi dan terima kasih Dr. Dewi. Saya akan menyampaikan tentang aplikasi klinis dari tes laboratorium pada SLE dan terkait dengan gangguan yang terjadi pada pasien-pasien SLE. Saya akan memberikan introduction bahwa SLE adalah merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan banyak autoantibody ya, dan adanya suatu proses inflamasi di mana meliputi atau terkait dengan beberapa sistem organ ya. Mengapa SLE ini menjadi perhatian khusus? Karena SLE ini sangat bersifat fatal sehingga kita perlu mengenali penyakit ini atau melakukan diagnosis dalam tahap yang lebih dini. Dan kemudian kita perlu melakukan monitoring untuk upaya mencegah terjadinya komplikasi. Maka seseorang pasien yang kita sangkakan atau kita duga sebagai seseorang lupus, maka dia harus harus kita lakukan beberapa pemeriksaan untuk bisa selanjutnya kita tegakkan diagnosa atau kita konfirmasikan sebagai SLE ya. Ini untuk presentasi klinis. Ini kalau saya tampilkan gambar ini, kita ikut kriteria ACR yang lama. Setidaknya 4 dari gejala sudah bisa tegak sebagai suatu diagnosa SLE. Jadi di sini dulu kan kita kenal ada alopecia, lesi diskoid, kemudian ada vokal eritema berupa butterfly rash, kemudian ada ulcer di mukosa atau sariawan, kemudian juga ditandai dengan adanya autoantibody, bisa juga dengan adanya suatu lupus antikoagulan, ya. Kemudian ada gangguan ginjal, tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Awalia. Kemudian secara subjektif, kadang mereka mempunyai keluhan berupa fotosensitivity. Dan kemudian juga ada kriteria psikosis atau kejang yang sering terjadi pada kelompok-kelompok dengan diagnosis NPSLE. Kemudian juga adanya suatu serositis, berupa pleuritis dan perikarditis. SLE juga ada memiliki gejala dari gangguan darah yaitu anemia hemolitik
atau leukopeni, atau trombopeni, atau pasien bisa mengalami artritis tanpa adanya suatu gangguan atau deformitas yang berarti. Nah, ini kita lihat di sini klasifikasi dari SLICC. Jadi ini membutuhkan lebih dari 4 kriteria. Kemudian bisa juga ditambahkan kriteria dari biopsi ginjal ya. Bisa dengan positif ANA atau DSNA. Pada SLICC didapatkan adanya suatu kriteria klinis dengan angka ini 1 sampai dengan 11 ya, sama dengan yang tadi seperti akut kutan, kronik kutan, oral atau nasal ulcer ya, artritis, sorositis, manifestasi renal, neuro, anemia hemolitik, leukopeni, trombopeni. Namun pada SLICC juga sudah mulai ditajamkan tentang kriteria imunologis. Jadi kriteria imunologis ini antara lain meliputi ANA, anti-DSNA, anti-SM, anti-fosfolipid antibody, kemudian adanya komplemennya rendah dan adanya direct test ya. Kemudian kita lihat lagi yang terbaru adalah Euler ACR kriteria. Jadi yang terbaru di sini ditampilkan domain klinis dan domain imunologis. Ya, jadi pada domain klinis dan domain imunologis pada kriteria Euler ACR yang baru, semua pasien membutuhkan kriteria ANA. Ya, jadi kriteria ANA harus positif terlebih dahulu, baru bisa di-entry masuk ke sini. Jadi kalau Teman Sejawat membuka pada website dari Ikatan Reumatologi Indonesia, jadi untuk menyusun suatu kriteria SLE, maka ANA-nya harus positif dulu. Kalau ANA nggak bisa positif, nggak ada nilainya positif, pasien tidak bisa masuk di entry dalam kriteria diagnosis ya. Kemudian di sini kriteria klasifikasi. Di sini juga disebutkan bahwa kriteria klasifikasi bukanlah suatu kriteria diagnosis. Jadi kita hanya menajamkan dari segi klinis dan dari segi imunologis. Jadi semuanya ini berfungsi atau bersifat membantu ya. Pasien paling tidak pada kriteria ini dikatakan lebih besar sampai dengan 10 poin baru bisa diklasifikasikan sebagai SLE ya. Kemudian semakin tinggi nilai domain yang dihitung, maka kriteria yang dibutuhkan juga, kriteria yang memenuhi juga semakin tinggi. Kita lihat di sini ada domain konstitusional, ada domain kutan, ya, dan ini ada domain artritis yang mempunyai poin cukup besar 6, kemudian domain serositis, domain hematologi, dan tadi ini yang disampaikan oleh Dr. Awalia, kalau domain renal yang terkena di sini poinnya sangat tinggi, ya. Kemudian kita lihat di sini beberapa domain imunologis yang cukup spesifik seperti antikardiolipin, anti beta 2 GP1, LAC atau lupus antikoagulan, komplement terutama C3 dan C4 serta antibody yang sangat spesifik di sini yaitu anti DSNA dan anti SM dengan poin yang cukup tinggi sehingga nanti kita tinggal melakukan suatu penghitungan. Ini sama dengan yang tadi, jadi ini saya tampilkan saja untuk simptom klinis daripada pasien yang sering dikeluhkan, nanti bisa jadikan bahan untuk anamnesis. Jadi rata pasien, prosentasenya mereka sering sekali mengalami suatu kelelahan, panas, ini untuk gejala sistemiknya, turunnya berat badan, didapatkan adanya artritis cukup besar prosentasenya, kemudian kelainan kulit cukup besar, jadi sebagian besar pasien ini kadang-kadang tidak datang ke kita, tapi datang karena problem kulit pada dokter spesialis dermatovenerologi, juga ada renal fenomen, manifestasi renal, manifestasi GS sedikit, manifestasi paru, kemudian manifestasi jantung, limfadenopati, splenomegali, hepatomegali, dan manifestasi CNS ya, yang khususnya pada NPSLE yang dikatakan cukup sulit ya untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan laboratorium itu tempatnya di sini, jadi kita lihat perjalanan klinis daripada pasien, di mana SLE sangat dipengaruhi oleh gen dan environment, dan ada beberapa tahapan, berupa tahapan preklinis, klinis, dan pada tahapan di mana komorbidnya sudah mulai memberikan penyulit kepada dokter yang merawat ya. Jadi pada tahap preklinis sebetulnya pada saat ini untuk pemeriksaan autoantibody kalau dilakukan itu biasanya
berupa suatu pemeriksaan screening, biasanya sudah didapatkan hasil yang positif ya. Namun biasanya kita pada saat tahap preklinis ini masih belum kuat kecurigaannya ya. Jadi biasanya pada saat tahap klinis ini kita pada saat fase inflamasi atau involvement of first organ, maka kita sudah mulai bisa melakukan suatu pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk membantu kita. Jadi pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah ada berbagai macam tujuan. Kalau kita ingin menegakkan